Balapan yang berlangsung di GP Catalunya kemarin telah menyisakan banyak cerita. Pertama, lagi-lagi Quiles menunjukkan kelasnya jika dirinya adalah raja di ajang Moto3. Kini pembalap asal Spanyol tersebut semakin kokoh di puncak klasemen. Berikutnya ada cerita soal Veda yang mampu finish di urutan ke-8. Sebuah pencapaian yang sangat bagus karena pembalap asal Gunung Kidul tersebut sebelumnya harus start dari posisi ke-20. Terakhir ada Hakim Danis. Berbeda dengan Quiles dan Veda, pembalap asal Malaysia ini malah melakukan blunder jelang balapan selesai. Blunder yang pastinya membuat tim Danis kecewa. Tak hanya timnya, rasa kecewa juga ditunjukkan oleh komentator asal Malaysia yang kemarin ikut meliput perjuangan Danis di GP Catalunya. Dan untuk itu, inilah cerita lanjutan setelah GP Catalunya selesai pada hari Minggu yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang terus bersaing di berbagai bidang. Salah satu persaingan yang baru-baru ini mulai muncul adalah persaingan antara Veda dan Hakim Danis, di mana pembalap asal Indonesia dan Malaysia tersebut pada tahun ini kembali menjadi rival setelah sama-sama bermain di ajang Moto3. Sebelumnya, Veda dan Danis lebih dulu menjadi rival di ajang Red Bull Rookies Cup. Ajang para pembalap junior tersebut telah menasbihkan Veda di peringkat kedua, sementara Hakim Danis harus puas berada di posisi ketiga. Dua pembalap tersebut masih kalah dari Brian Uriarte yang akhirnya menjadi juara. Kini rivalitas antara Veda dan Hakim Danis terus berlanjut di ajang Moto3. Kebetulan keduanya juga berada di tim berbeda. Jika Veda bersama Honda, maka Hakim Danis bersama tim MSI Helmets dengan menunggangi motor pabrikan KTM. Dan dua pembalap tersebut kini sudah menjalani 6 seri, mulai dari seri Thailand hingga yang terbaru di seri Spanyol. Tentu, hasil yang didapatkan oleh Veda dan Hakim Danis berbeda di setiap seri. Untuk hasilnya, saat latihan atau babak kualifikasi, hasil Hakim Danis hampir selalu mengungguli Veda. Namun hasil tersebut ternyata nggak berlaku ketika balapan yang sesungguhnya dimulai, di mana malah Veda yang sering mengasapi Hakim Danis di beberapa seri. Buktinya, sampai saat ini Veda masih bertengger di posisi 5 klasemen, berbeda dengan Hakim Danis yang masih tertahan di peringkat ke-11. Untuk poinnya, Veda sudah mengumpulkan 58 poin, sementara Hakim Danis masih 27 poin. Tak hanya itu, Veda juga sudah pernah sekali naik podium, berbeda dengan Hakim Danis yang belum pernah sama sekali. Hakim Danis mau niru Veda, malah blunder. Secara tidak langsung, prestasi yang ditunjukkan oleh Veda membuat Hakim Danis semakin termotivasi untuk mengalahkannya. Kesempatan itu didapatkan oleh Danis saat seri memasuki seri Catalunya. Pada seri tersebut, Hakim Danis selalu berada di barisan depan untuk memperebutkan podium. Berbeda dengan Veda yang terus tertahan di barisan tengah karena sebelumnya dirinya start dari posisi bawah. Tapi sayang, kesempatan besar yang didapatkan oleh Danis untuk naik podium malah terbuang sia-sia. Itu terjadi karena dirinya harus finish di posisi ke-7, tepat di depan Veda yang finish di urutan ke-8. Setelah gagal naik podium, Hakim Danis benar-benar kecewa. Dirinya juga menjelaskan penyebab mengapa dirinya bisa finish di urutan ke-7. Dari potensi finish 3 besar yang sebelumnya telah dia perjuangkan. Bukan hasil terbaik untukku, tapi aku mendapatkan pengalaman berharga. Bertarung di kelompok terdepan. Hari ini aku belajar banyak tentang bagaimana bertarung dan bersaing di kelompok terdepan.
Di lap terakhir, aku hampir finish di podium, tetapi aku mengerem terlalu terlambat di tikungan 10 dan gagal meraih podium. Aku sedikit kecewa, tetapi pengalaman hari ini sangat berarti karena aku tahu bagaimana caranya tetap berada di kelompok terdepan dan akan meningkatkan performaku untuk balapan berikutnya, kata Hakim Danis dikutip dari CNN. Reaksi kecewa tim Danis dan komentator Malaysia. Perjuangan yang ditunjukkan oleh Hakim Danis ternyata juga mendapatkan perhatian dari komentator Malaysia. Jelang lap-lap akhir, komentator Malaysia yakin dan percaya jika Hakim Danis mampu membuat kejutan. Namun, keyakinan tersebut tiba-tiba buyar begitu saja saat Hakim Danis melakukan blunder di tikungan-tikungan terakhir. Komentator Malaysia tersebut kemudian menyayangkan dengan apa yang dialami oleh pembalap kebanggaan negeri jiran tersebut. Tekanan untuk berada di kedudukan podium. Kita melihat kepada pelumba nombor 13. Ini di pelumba oleh Brand Urate. Persaingan di tempat ketiga. Sambil itu Hakim Danis. Tak hanya komentator Malaysia, rasa kecewa juga ditunjukkan oleh tim Hakim Danis yang berada di pedok. Mereka tampak kecewa setelah melihat blunder yang dilakukan oleh pembalap berusia 18 tahun tersebut. Untungnya, tim Hakim Danis tetap bisa memberikan support dan momen itu kemudian dijadikan mereka sebagai bentuk pembelajaran. Tempat yang ketiga. Sambil itu Hakim Danis. Perbedaan Hakim Danis dengan Veda. Dengan kegagalan Hakim Danis naik podium, maka dirinya belum bisa meniru pencapaian Veda di GP Brasil beberapa waktu yang lalu. Momen ini juga semakin menandakan jika Hakim Danis dan Veda memiliki perbedaan yang sangat banyak. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah mentalitas saat membalap. Banyak yang yakin jika Veda berada di posisi Hakim Danis, maka kemungkinan besar Veda akan finish di peringkat 3 besar. Alasannya adalah karena selain memiliki skill yang cukup bagus, Veda juga memiliki mentalitas serta keberanian ketika berada di atas lintasan. Perbedaan lainnya antara Veda dan Hakim Danis juga terletak pada motor yang mereka pakai. Saat ini Veda memakai Honda dan Hakim Danis memakai KTM. Banyak yang mengatakan jika motor pabrikan KTM lebih baik ketimbang Honda. Jadi bayangkan saja jika Veda diberi motor yang lebih bagus seperti yang diberikan KTM pada Hakim Danis, kemungkinan besar Veda akan semakin meninggalkan rivalnya yang berasal dari Malaysia tersebut. Lebih lanjut, meski Veda dan Hakim Danis memiliki rivalitas di sirkuit, tapi hubungan antara keduanya dapat dikatakan sangat dekat. Bahkan beberapa kali keduanya bertemu untuk ngobrol satu sama lain. Dua pembalap itu secara tidak langsung juga menjadi pembalap kebanggaan ASEAN, karena hanya mereka yang mewakili ASEAN di ajang Moto3. Kini menarik dinantikan persaingan antara Veda dengan Hakim Danis. Untuk persaingan selanjutnya akan terjadi di sirkuit Mugello yang berada di Italia, di mana waktu balapannya dijadwalkan mulai tanggal 29 hingga 31 Mei mendatang. Semoga pada seri Mugello nanti, Veda bisa bangkit dan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan yang terjadi di seri Catalunya.